Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi dari mara bahaya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa absensi kalian. Alhamdulillah semuanya dapat berhadir. Pada pembelajaran SKH hari ini, kita akan belajar tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad, apakah kalian ada yang tahu apa itu mukjizat? Apakah kalian mendengar? Apakah kalian pernah mendengar kata mukjizat? Ya, mukjizat adalah kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah, yang tidak bisa dicampuri atau ditiru oleh manusia biasa. Mukjizat sebagai bukti kepada umat manusia bahwa para rasul itu benar-benar utusan dari Allah. Contoh mukjizat diantaranya: 1. Mukjizat Nabi Nuh, dapat membuat kapal yang besar dalam 1 hari. 2. Mukjizat Nabi Ibrahim, tidak dapat terbakar oleh api yang panas. 3. Mukjizat Nabi Isa, dapat menyembuhkan orang buta atas izin Allah SWT. 4. Mukjizat Nabi Sulaiman, yang dapat berbicara dengan hewan dan memiliki pasukan dari jin. Lalu, apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian ada yang tahu? Coba sebutkan beberapa. Ya, setelah yang kalian sebutkan beberapa tadi, kira-kira apa ada yang sama dengan Ibu yang akan sebutkan sekarang tentang mukjizat Nabi Muhammad? Yang akan Ibu sampaikan tentang mukjizat Nabi Muhammad hari ini ada 4, yaitu 1. Turunnya Al-Quran, 2. Peristiwa Isra Mi'raj, 3. Pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, yang keempat, peristiwa Gua Sur. Apakah hanya ada 4 saja mukjizat Nabi Muhammad? Tentu tidak, ada lagi mukjizat yang lainnya. Di antaranya dapat membelah bulan, keluar air dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Namun yang akan kita bahas terlebih dahulu hanya ada 4 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Muslim yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Pedoman kehidupan yang akan terjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha atau singgasana Allah. Maka jika kita gabungkan, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha hanya 1 malam saja. Loh, bagaimana bisa Bu hanya terjadi dalam 1 malam? Sedangkan dulu hanya ada transportasi hewan, unta, dan kuda. Nah, untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja sudah memakan waktu 30 hari, itu menggunakan unta. Nah,
Disinilah yang dinamakan mukjizat, bahwa peristiwa yang tidak mungkin terjadi akan bisa mungkin terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad menggunakan hewan yang bernama buraq yang dapat bergerak secepat kilat. Bush. Ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, beliau berbicara dengan Allah. Di sana beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang biasa kita lakukan setiap hari. Yang ketiga, pembelahan dari nada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih dalam masa asuhan Halimah As-Sa'diyah ketika kecil. Pada waktu itu beliau sedang bersama saudara sesusunya. Nabi Muhammad kemudian ditangkap oleh 2 malaikat yang berubah seperti manusia yang memakai pakaian berwarna putih. Lalu 2 malaikat itu menidurkan Nabi Muhammad, membuka bajunya, lalu membelah dadanya, dan mengambil hati untuk membersihkan dengan air yang suci, yang mana peristiwa tersebut untuk membersihkan hati Nabi Muhammad dari sifat-sifat yang buruk. Yang keempat, peristiwa Gua Sur. Ketika agama Islam sudah menyebar luas dan umat muslim banyak yang disiksa oleh orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah dan umat Islam di kota Mekah untuk pindah ke kota Madinah. Pada waktu itu, ketika semua umat Islam sudah pindah ke kota Madinah dan tinggallah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq beserta saudaranya Ali bin Abi Thalib di rumah beliau. Ketika mereka hendak keluar untuk melakukan perjalanan ke kota Madinah, ternyata rumah beliau sudah dikepung oleh para tentara yang ditugaskan untuk menangkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, Ali bin Abi Thalib menyamar menjadi Nabi Muhammad dan tidur di tempat beliau. Lalu Allah menidurkan para penjaga di luar agar Nabi Muhammad beserta Abu Bakar bisa kabur dari sana dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari itu, putri dari Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar menyiapkan bekal mereka secara diam-diam. Nah, ketika para tentara itu menyadari bahwa Nabi Muhammad sudah berhasil kabur, lalu mereka langsung mengejar mereka dan mendekati di sekitar gua. Dan beberapa penjaga menyangka Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua itu. Saat beberapa langkah penjaga mendekati gua, Allah langsung memberi pertolongan. Allah menyuruh seekor laba-laba untuk membuat sarangnya agar bisa menutupi lubang gua itu. Nah, saat para tentara itu melihat adanya sarang laba-laba, jadi mereka berpikir tidak mungkin Nabi Muhammad bersembunyi di sana, dikarenakan sarang laba-labanya yang masih utuh dan tidak rusak. Lalu Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat dari mereka dan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas yang mana akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu mengakhiri, apabila ada salah kata dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.